Yes, itu dia sentimen market untuk hari ini Detikers. Kalau bicara soal market, Yes. hari ini tuh katanya lumayan ada rebound. Makanya Iya. di belakang kita tuh warnanya hijau. Nah, hijau. tampilkan kami bertiga. Jreng, ada Momo Jreng. Geisha di sini. Yeay. KW. Zika KW berapa, Mbak? Silsadia. KW berapa? KW premium lah. KW super ya? Super loh, ini Super premium ya. loh. Malah. Aduh. Udah siap? Udah siap. Bener-bener deg-degannya bukan disuruh ngomongin sentimen-sentimen Terus ini gak dan dikasih lain-lain. tahu lagunya apa lagi gitu ya. Udah disuruh Surprise nyanyi lagunya. Enggak, kita mau update market kok. Enggak, udah cukup. Eh. Kalau keseringan nanti Bosan ya. apa namanya, enggak surprise lagi. Soalnya hari ini Detikers. katanya mau pantun. Mbak Sandra Oh tuh. iya, wow, it's new. Jadi nanti closingannya Mbak Sandra mau pantun kan. tapi tentang Mendadak IHSG. Gue harus mikir. Closingan nanti ya. Closingan nanti Oke, pantun kalau tentang gitu. IHSG hari ini. Nah, PR Mbak Sandra adalah membuat pantun di saat kita lagi ngomong. Betul. Oke? Tapi sekarang kita nanya dulu ke Mbak Sandra. Apa kabar Mbak Sandra? Selalu deh dikerjain terus ya. Bikin pantun. Hari ini tapi senang kan? Senang. Iya. Karena Betul, ISG-nya senang. strong nih hari ini. Naiknya sampai 113 poin. Iya. Hari ini ditutupnya di level 6.645. Walaupun masih jauh dari 7.000. Tapi ya manusia itu memang gak pernah mau bersyukur ya. Udah dikasih Betul. hijau gini masih aja kayak bisa gak lebih lagi gitu. Betul. Tapi ini hijau Gak Mbak cukup Sandra. puas ya. Ya hijau karena memang kalau dari teknikalnya ya HSG ini sudah jenuh dari kemarin itu sudah jenuh Jenuh jual koreksi. ya, jenuh koreksi saatnya technical rebound gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak sentimen global atau dalam negeri yang bisa mendukung kenaikan IHSG lebih lanjut, yang kita mesti berjaga-jaga kenaikan ini ya nggak bertahan lama gitu. Ternyata sentimen negatifnya lebih banyak, ya berarti kenaikan ini sementara nanti bisa jatuh lagi gitu. Jadi kenaikan hari ini hanya karena disebabkan technical rebound aja, betul. bukan karena ada sentimen positif luar biasa apa gitu dari dalam maupun dari Sentimen luar. positif sih untuk per hari ini coba kita cek ya. Kalau dari data kita sendiri itu retail sales kita itu naik ya. Ada itu cukup bagus ya, maksudnya konsumsi kita naik, tapi itu lebih ke spare part otomotif gitu. Jadi kalau kemarin kan data penjualan mobil, motor menurun ya untuk yang domestik. Jadi kalau sekarang kita lihat masyarakat kita tuh lebih cenderung ke yang barang-barang China kayak gitu otomotifnya. Dan ini terbukti di data yang BYD dan lain-lain. Terbukti per Desember kemarin retail sales kita naik, itu yang paling naik itu adalah penjualan suku cadang dan aksesori otomotif. Terus kemudian ada makanan sama pakaian gitu. Yang lainnya pada berkurang. Oh, ini relate-nya mau bentar lagi mudik Lebaran kali ya. itu juga. Lebaran. Dan penjualan bahan bakar nih yang jadi concern, tumbuhnya jauh ya. Jauh lebih lambat daripada tahun lalu. Gitu. Dan kita kalau dari berita ekonomi global lagi sedang menunggu data core inflasinya Amerika. Yang diprediksi inflasi intinya itu akan naik gitu. Jadi ya yang artinya suku bunganya jadi belum bisa turun dulu ya dalam waktu dekat gitu. Karena ditambah lagi Papa Powell bilang kebijakan-kebijakan Trump itu bisa memicu juga kenaikan inflasi gitu yang tentang sehingga agak dagang. sulit untuk nurunin bunga karena betul. inflasinya naik lagi. Iya. Kalau the Fed sulit buat nurunin bunga, artinya di sini juga akan sulit buat nurunin. Iya, terutama sektor perbankan ya, yang berkaitan dengan suku bunga. Kayak gitu. Dan untuk per hari ini ada berita dari BRI, dia launching laporan keuangannya ya, yang full year 2024. Growth-nya tipis banget 0,1%, tapi labanya itu terbesar dibandingin bank-bank besar lainnya, 60,6 triliun. Ya, apa rasanya ya punya perusahaan yang labanya setahun tuh 60 T. Tapi paling besar dividennya bagi ke siapa? Ke pemerintah. Iya, Kan dia mayoritasnya dipegang sama pemerintah. Ya iya, tapi maksudnya walaupun itu punyanya pemerintah, tapi tetap aja satu tahun tuh 60 menghasilkan triliun loh. 60 triliun guys. Cuman ya investor pakai asing buat makan siang gratis. program. Kita harus
Kita harus Iya, dukung kita harus program dukung pemerintah. program pemerintah untuk kebaikan Benar. kita juga loh. Betul. Untuk masa depan Betul, bangsa betul. ini. Dan BRI ini ternyata ada yang naik loh. Kreditnya itu juga, ternyata hasilnya naik dia. Naiknya mana ya tadi? Sebentar. Tuh kan. Lagi. Pressure. Pendapatan dia naik 4,1%. Terus kemudian beban bunganya juga naik ya, karena harus ngikutin suku bunga juga lagi naik ya. Ya. Gitu. Terus udah gitu yang dia naik tuh apalagi tadi, mana sih? Hilang gitu tulisannya. Iya. Nah, yang dia naik juga itu cashnya. Oh, Cashnya orang-orang yang nyimpan di tabungan deposito giro itu bertumbuh. Jadi terakhir Bank BRI itu nyalurin lagi tuh kur ya untuk pinjaman UMKM. Tapi Sebesar kalau 4 dilihat triliun. dari pertumbuhan kredit, penyaluran kredit, bahkan juga pertumbuhan laba, BRI itu masih jauh loh Mbak, di bawah dari BCA dan juga di bawah BCA lah, di bawah BCA dia. BCA sendiri ini kalau data yang saya lihat sekarang nih, pertumbuhan labanya 12% loh, sementara BRI Iya, 0,36. Tuh ya tadi 0,1 ya? 0,1% growth-nya. Penyaluran kreditnya juga iya masih lebih tinggi sih BRI, dia nyalurin banyak banget kur juga anyway ya. Karena Tapi ada masih kur lebih itu. tinggi Bank Mandiri ternyata. Kredit pertumbuhannya tapi paling kecil. Iya, di Bank antara Mandiri yang itu lain. kemarin berapa ya? Bank Mandiri itu dia dari 55 ke 56. Berapa persen tuh? Earningnya nambahnya iya lebih besar sih kalau dari sisi persentase ya. Tapi kalau dari segi nilai itu BRI masih lebih besar, 60 Kalau nilai ya triliun lah, gitu. 60 triliun labanya Pertumbuhannya itu paling gede. emang kecil banget, Iya. ditambah lagi kan kemarin yang relaksasi COVID diberhentikan. Jadi orang-orang banyak yang kredit macet Iya, gitu. betul. Terus tapi kalau kita lihat laporan keuangannya, asetnya BRI ini naik karena banyak orang bertambah ya, numbuh ya yang untuk simpanan deposito, tabungan sama gironya gitu. Dan kreditnya juga mulai bertumbuh lagi nih yang ke UMKM. Iya. Gitu. Tapi dari sisi manajemen sih BRI oke ya. Maksudnya udah dia tahu pergerakan harganya lagi menurun, terus dia tahu growth-nya juga lagi nggak Baik-baik maksimal aja. gitu. Tapi dari sisi manajemennya mereka tetap solid ya, tetap mencarikan solusi dan tetap mitigasi resiko untuk yang terjadi ke depan. Jadi full dampak besar ini hanya dari global kalau BRI gitu. Sedangkan si fundamental perusahaan itu sebenarnya masih oke gitu. Mandiri juga keren nih. Berapa? Di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang 1.623 triliun dan pertumbuhannya sampai 19,3%, which is the highest among 4 biggest bank gitu. Dia berhasil mencatatkan NPL-nya juga yang paling rendah, 0,33% doang. Itu 0,3%. Gokil Mandiri, keren. Ya. Keren. Bang Mandiri, yes. Nggak nyangka sih. Kaget ya? Yes. Dikira mau bilang apa gitu ya. Kirain mau apa gitu, agak-agak tagline kayak apa, ternyata yes. Keren. Tadi gue kepikiran, wus, yes. Kenapa jadi ke Bandung kita? Oke. Kalau hari ini fokus ISG aja Mbak Sandra, apa aja saham yang berhasil mendulang penguatan terbesar? Ininya ya, sektornya ya. Tentunya ada banyak saham, hampir semua ya. Terbesar hampir itu semua, berarti belum semua. Enggak semua. Sorry, semuanya. Enggak ada yang merah. Semuanya. Iya, paling besar itu di kesehatan. Terus kemudian ada teknologi, terutama ada saham Buka ya, naik udah ada beberapa hari terakhir. Yaitu mungkin sentimen ini yang kan terafiliasi ya, saham MTEK, Buka, SCMA. Berita terakhir itu kan MTEK masih terus membeli saham SCMA gitu. Dan berita rumor yang beredar kan IPO ya, mau IPO video aplikasi video itu gitu. Terus ada keren. Ada lagi infrastruktur, Telkom 6% hari ini, hampir 7%. Terus ada Karya, Wika, Jasa Marga itu naik. Terus kemudian ada finance tentunya ya, bank-bank perbankan naik. BNI 5% hari ini, 5,6. Tuh. Cyclical, property
ya itu di atas 1% semua. Yang 2% di atas itu ada kesehatan, infrastruktur, 2 itu. Oke. Finance Alright. dan teknologi 1. Kalau besok kira-kira apakah ISG akan kembali menuju ke pelemahan atau seperti apa? Kalau untuk besok, kalau kita lihat chartnya kita perkecil yang time frame 1 hour, itu masih menunjukkan trennya naik gitu. Apalagi di 2 jam terakhir itu volumenya cukup tinggi. Dan sekarang harganya kalau kita pakai indikatornya Bollinger Band itu sudah di atas si Bollinger Band garis tengahnya ya. Jadi kemungkinan untuk besok dia masih naik. Masih naik. Masih Gitu, naik masih untuk naik. besok. Mm-mm. Oke, baiklah kalau begitu. Baik. Kita nantikan kembali besok Kamis masih akan ada perdagangan Ya, sampai 2 Jumat hari lagi ya. Walaupun